Oke, ini sebentar nih kita menyapa dulu sahabat kita Bang Ferdinand Huta Hayan. Shalom Abang, sudah bisa menyalakan mikrofonnya sekarang. Salam. Luar biasa Bang kita. Senang sekali bisa menyapa Amerika. Selamat siang Amerika. Terima kasih sudah diundang ikut di sini. Luar biasa. Ya, harusnya ada di channel YouTube Paulus Sang biasa, Joseph Paulus Sang. Jadi kita live viewernya biasanya sampai 8.000 ya. Cuman ini ya kita biasanya kalau di kios cuma 4.000 saja. Karena yang Joseph Paulus Sang sedang disemprit sama Menkominfo. Gara-gara kita cerita Israel terus, semua YouTube kita yang Israel malah di take down semua sama Menkominfo. Ada 3 itu di take down itu sama Menkominfo. Gara-gara kita cerita Israel ya, kita bukan membela Israel sebenarnya Bang, tetapi kita sedang memberikan pemberitaan yang seimbang supaya Indonesia ini ngapain bela-bela Palestina, negara masih kere, kita sendiri orang-orang Indonesia masih kere kirim duit 40 miliar, 30 miliar, padahal tetangga depan rumah masih nggak makan. Nah kan bingung kan Bang. Namun hari ini kita nggak cerita Israel Bang, kita lagi cerita PGI Bang, karena kita tertarik dengan cuitan Abang di Twitter tentang tentang PGI. Kita juga terus terang kita di sini juga gregetan Bang. Hanya kan kita bukan praktisi, kita kan bukan praktisi politik yang ada nun jauh di atas sana. Nah ini kemarin tiba-tiba Pak Matias Tama bilang, oke, kita hadirkan Pak Ferdinand saja. Wah, lu kenal gak? Weh, jangan khawatir itu orang kita. Dia bilang, oke, sikat saya bungkus. Nah, kebetulan kan Abang juga ada di ring itu ya, di daerah-daerah sana nggak jauh-jauh. Ini kan gara-gara kaitannya pertama dengan KPK, Bang. Nah, ini masalah dengan KPK. Sebenarnya kita sudah lama kita udah bahas masalah tes wawasan kebangsaan ini. Kita sudah ngerti ini pasti targetnya si Anu ya kan. Nah, benar. Tapi kan ya namanya kita mau fair kan, mau yang Kristen mau yang Islam nggak udah dibabat semua, pokoknya nggak lulus tes ya dibabat toh Bang. Nah hanya hari ini kita ini ada banyak rakyat jelata di sini Bang, kita mau rakyat jelata ini melengking melenguh dengan sejuta toa Bang. Dan kebetulan kita ada narasumbernya yang cocok lah ini Bang Ferdinand Huta Hayan. Oke, mungkin Abang boleh cerita dikit, Bang. Boleh cerita dikit asal usulnya nge-tweet PGI kerasukan setan. Kalau saya mas setuju, Bang. 1.000.000% saya aminkan. Kalau perlu Abang saya angkat jadi nabi ke-27, Bang. Setuju. Tertawa jahat. Setuju semua tuh. Sumber setuju semua tuh Bang. Ini Bang Ferdinand Huta Hayan dijadikan nabi ke-27 kan. Saya masih suka berbuat dosa soalnya belum bisa jadi nabi. Wah, nggak ada nabi nggak berdosa Bang. Yang penting kalau mau bikin dosa turun ayat dulu biar jangan bikin dosa gitu. Yang penting jangan sampai cabul. Jadi kalau mau bikin dosa, mau pergi ke Alexis, turun ayat dulu Bang. Yang dihalalkan jangan diharamkan. Hajar gitu Bang. Oh lala bebe. Luar biasa. Oke Bang, Bang boleh cerita dikit nggak Bang? Asal usulnya kok bisa turun ayat PGI kerasukan saya tadi ini macam mana? Iya, baik. Terima kasih. Selamat salam bagi seluruh sahabat-sahabat yang ada di channel ini malam ini. Terima kasih saya diajak berdiskusi di ruang yang luar biasa ini terkait dengan situasi bagaimana PGI tampak menjadi berpihak ya terhadap sesuatu yang tidak seharusnya menjadi tupoksinya. Nah, itulah mengapa kemarin saya agak keras memang dan ya saya harus katakan saya marah terhadap Pendeta Gomar yang menurut saya menyeret-nyeret gereja kepada wilayah yang tidak seharusnya. Karena PGI ini kan adalah sebuah lembaga yang mengatasnamakan gereja dan di sana kan banyak perkumpulan gereja, bukan hanya satu gereja, ada banyak gereja yang bernaung di sana dan ini terseret-seret ke sesuatu yang jauh dari tupoksi PGI selama ini. Kalau kita bicara tentang visi misi PGI kan ini menyimpang sekali. Nah, pertanyaannya ada apa? Mengapa PGI tiba-tiba mengurusi sesuatu yang sifatnya duniawi, padahal PGI ini kan harusnya mengurusi sesuatu yang sifatnya gerejawi dan non-duniawi.
Karena yang terjadi sekarang ini kan adalah pergumulan tentang duniawi ya, ada sekelompok orang yang mempertahankan dan sangat berhasrat untuk mempertahankan jabatannya, ya ini kan duniawi ya, tetapi PGI secara lembaga mau menjadi subordinat atau bahkan menjadi pion dari sekelompok orang yang mana selama ini juga di sini keras kita melawan tentang intoleransi. Orang-orang ini adalah orang-orang yang kita tahu dan kita identifikasi sebagai pihak-pihak yang memang termasuk ya, karena ada beberapa lah, tidak semua yang kita identifikasi memang yang tergabung di dalam kelompok-kelompok intoleran yang kita sebut selama ini di sini, yang menolak perbedaan. Karena apa? Kita mengetahui pergerakannya, arahnya condong kemana, yaitu kepada pendukungan kelompok-kelompok khilafah lah, yang tentu ini anti toleransi, yang mana salah satu bagian dari wawasan kebangsaan itu adalah menerima perbedaan. Nah, ini yang membuat saya melihat ini PGI, kenapa? Kalau tidak kerasukan setan, tidak mungkin seperti ini. Makanya saya mencuit dengan bahasa PGI kerasukan setan, karena saya menganggap ini adalah perbuatan yang tidak seharusnya dilakukan kalau memang pendeta kita, Pak Gomar ini tetap di dalam sebuah visi dan misi PGI, yaitu menjalankan perjuangan terhadap gereja-gereja. Saya melihat bahwa ada banyak peristiwa di negeri kita ya, yang terkait dengan intoleransi dan penindasan lah. Ada bom diledakkan di gereja, ada 4 orang jemaat di Poso dipenggal kepalanya secara kejam, dan ada banyak gereja yang dirubuhkan, ada banyak gereja yang sulit berdiri, izinnya tidak dapat. Tetapi saya tidak pernah mendengar yang namanya Pendeta Gomar ini bicara tentang ini. Misalnya memperjuangkan adanya kesulitan-kesulitan izin. Kita tahu di Indonesia ini luar biasa sulitnya mendirikan rumah ibadah, kalau itu sudah rumah ibadah yang kaum minoritas, bukan hanya Kristen. Minoritas lain juga demikian. Nah, tetapi Pendeta Gomar tidak pernah menyampaikan satupun, bahkan yang paling terakhir itu di mana di Poso dipenggal lehernya secara kejam oleh teroris Smith. Pendeta Gomar tidak berbicara tentang ini. Nah, kenapa kok tiba-tiba beliau ini ikut-ikutan dan berbicara tentang Novel Baswedan dan kawan-kawan? Ya, ini yang sangat kita sayangkan, dan saya sendiri sangat geram karena orang ini adalah salah satu kelompok yang menjadi lawan kita di sini untuk memperjuangkan toleransi. Saya banyak bicara tentang toleransi dan bahkan mencoba menginisiasi mendirikan lembaga yang akan mengangkat budaya-budaya Nusantara untuk melawan Arabisasi. Ini Arabisasi di negeri kita luar biasa. Kencangnya beredar, mereka menghina-hina budaya leluhur kita, bahkan seperti Rizik Sihab di Jawa Barat menistakan yang namanya salam budaya, sampurasun menjadi campur racun ya. Nah, ini kan adalah penistaan terhadap budaya-budaya leluhur bangsa ini, dan mereka sambil menebarkan budaya Arabisasi. Nah, ini yang menurut saya sebuah upaya-upaya bentuk penjajahan baru. Jadi kalau Bung Karno dulu berkata bahwa perjuangan kita akan lebih sulit sekarang karena akan melawan bangsa sendiri, ya karena memang mereka sudah bangsa kita. Mereka menjadi warga negara Indonesia. Inilah yang saya tangkap dari pidato Bung Karno, dan kita sekarang berhadapan dengan kelompok ini cukup keras. Kalau kita melihat dari tahun ke tahun perkembangan dan pertumbuhan pihak-pihak intoleran ini kan luar biasa pesatnya. Karena apa? Mereka memang konsisten, bergeraknya cepat, mereka punya jaringan yang cukup kuat dan luas, dan akhirnya hampir semua kota sekarang terinfiltrasi oleh gerakan intoleransi. Hampir di semua kota sekarang. Kita lihat bagaimana peristiwa Palestina kemarin, terlihat bahkan orang melupakan yang namanya Hari Kebangkitan Nasional Indonesia tanggal 20 Mei. Di Jakarta seorang gubernur Anies Baswedan malah menghias ibu kota dengan warna-warni lampu bendera Palestina, tetapi tidak satu pun terlihat merah putih. Nah, inilah hal-hal yang banyak terjadi. Nah, di sini saya melihat PGI tidak pernah ikut bersuara terhadap apa yang dialami oleh minoritas, terutama khususnya yang dialami oleh gereja-gereja kita di Indonesia. Kita ini tertindas secara iman, tertindas secara sosial, tertindas secara politik. Karena apa? Sedikit-sedikit kita ini kalau sudah dikafirkan, diancam, semuanya pada ketakutan. Takut dibawa bermasalah menjadi masalah hukum. Karena kalau kita ini sudah dilaporkan ke aparat penegak hukum soal penistaan agama,
ujung-ujungnya kan pasti akan terproses semua. Karena kalau tidak diproses akan terjadilah demo-demo berjilid-jilid seperti yang sudah-sudah lalu. Nah ini yang membuat saya melihat ada ketidakadilan yang terjadi, maka saya tergerak untuk menentang dan melawan hal-hal yang seperti ini. Nah, ketika Pendeta Gomar terlibat di dalam membela orang-orang yang terlibat di dalam penindasan terhadap Kristen lah saya sebut ya, salah satunya ya nama-nama yang ada di sana. Saya juga melihat bagaimana Novel Baswedan kedekatannya dengan kelompok-kelompok yang intoleran. Kenapa seorang pendeta yang seharusnya membela yang tertindas, tetapi justru ikut-ikutan membela orang-orang yang menindas. Nah ini saya lihat kalau tidak kerasukan tidak mungkin ini terjadi. Nah apa yang membuat mereka seperti itu ya akhirnya saya dengan kesal dan nada emosi menyatakan ini PGI kerasukan setan karena hanya setan yang mampu membuat itu. Meskipun setan tidak mau bicara dengan saya, mungkin kalau setannya mau bicara mengatakan, bos jangan salahkan saya, bukan saya, bisa saja begitu. Tetapi kan kita tidak tahu, tapi akhirnya saya memilih itu dan saya melihat ada sesuatu yang menyimpang dari perlakuan oleh Pendeta Gomar dengan membawa-bawa nama PGI. Dia libatkan gereja yang tertindas untuk membela orang yang terkelompok dengan penindas gereja. Nah ini yang membuat saya melihat ini Pendeta Gomar sesat di jalan lurus. Harusnya jalan lurus ini sudah mudah dijalani sama beliau, tetapi beliau akhirnya tersesat di jalan lurus. Nah, itulah yang membuat saya agak keras statementnya kemarin, dan saya sampaikan pesan saya di media sosial, sampaikan kepada Pendeta Gomar bahwa ini tidak benar, ini tidak baik. Lebih bagus PGI itu mengurusi perizinan-perizinan gereja yang memang sangat sulit sekarang. Kita terpampang dengan vulgar kok bagaimana kelompok-kelompok intoleran ini menghadang pembangunan gereja. Padahal kalau kita melihat di setiap gang, di setiap pelosok, di sana ada musola, ada masjid yang lebih kecil lagi, ada yang lebih besar lagi, bahkan sampai ke Masjid Agung. Nah gereja hanya satu, ada mungkin itu untuk satu wilayah luas. Nah ini kan salah satu ketidakadilan yang kita rasakan, meskipun di negara kita ini yang kelompok Kristen memang jumlahnya kan bisa dihitung lah, tidak sebesar mereka, tetapi dalam hal keadilan kalau mereka boleh mendirikan musola, masjid yang lebih kecil lagi, lebih besar lagi sampai Masjid Agung, kenapa kita tidak bisa minimal 30%-nya saja? Nah ini kan tidak, bahkan untuk mendirikan satu yang besar saja di tempat yang luas jangkauannya kita kesulitan. Nah di sini Pendeta Gomar saya tidak pernah mendengar dia bicara bagaimana melakukan pembelaan terhadap hal-hal yang seperti ini. Tetapi kenapa dia begitu tergerak membela Novel Baswedan? Akhirnya ada juga yang mengirimkan pesan di WhatsApp saya menyatakan saya yang membawa mereka ke PGI. Saya tidak usah sebut namanya. Beliau adalah seorang lawyer juga, sahabat saya juga. Menyatakan itu. Apakah maksudmu saya setannya? Saya menjawab bahwa saya tidak tahu setannya siapa. Kalau saya tahu sudah saya pentung. Saya bilang seperti itu dan saya jawab bahwa intinya saya tidak setuju kalau PGI diseret-seret ke masalah yang bukan tupoksinya. Saya lebih ingin PGI ini fokus kepada memperjuangkan apa yang menjadi seharusnya hak-hak minoritas, hak Kristen juga boleh beribadah sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh Konstitusi Republik Indonesia. Karena di sini kita semua harusnya bebas dari pengamalan sila-sila Pancasila, kan dari sila pertama Ketuhanan Yang Maha Esa itu kan salah satunya adalah semua bebas untuk beribadah. Nah, faktanya sekarang kita tidak lagi bebas. Kita tidak lagi bebas, kita terkunci, terkungkung, tertindas. Nah, tetapi PGI tidak pernah bersuara membela yang tertindas. Ada gereja yang dirubuhkan, dibakar, PGI diam. Ada orang yang mati, jemaat dibunuh, PGI diam. Ada gereja yang dibom, PGI diam. Tetapi tiba-tiba PGI bersuara membela kelompok penindas gereja. Ini yang membuat saya marah. Akhirnya saya memilih kata PGI kerasukan setan. Kira-kira seperti itu, Pak Paul, sejarahnya kenapa saya sampai bersuara keras demikian. Begitu, Pak Paul, silakan. Iya, luar biasa sekali. Saya kok setuju ya. Cuman ini tadi ada satu pertanyaan ya, saya ya. Ya. Bang, kalau saya berpikir, kalau novel Baswedan ini adalah bagian dari rencana pendirian khilafah di Indonesia. Dan tetapi kan selalu berkelit kan. Dan bahkan kalau kita lihat mengapa proyek-proyeknya Anies Baswedan itu yang sudah jelas di depan mata begitu
rusak begitu ya. Tetapi bisa lolos, tidak tersentuh oleh KPK sama sekali. Nah, apakah ini menjadi bagian dari proyek khilafah itu, termasuk dengan beberapa timnya? Mungkin nanti beberapa rakyat jelata akan lebih vulgar bicaranya. Ya. Karena abang kan yang ada di dekat-dekat di sono kan, dan kita juga pengen tahu sih sebenarnya apa yang di dalam hati para pemimpin ini, apa yang menjadi niatan teman-teman ini. Karena nampaknya di Jakarta ini Pak Jokowi sendiri seperti melemah ya menghadapi khilafah ini. Kemarin begitu garang, saya gigit. Sekarang kayaknya nurutin semua, diturutin semua. Nah ini Ya. saya khawatir. Pertanyaan pertama itu. Pertanyaan kedua, cukup tendensius. Apakah PGI ini memang sudah dibeli oleh para pengusung khilafah ini? Karena kalau kita lihat sejarahnya Bizantin itu runtuh oleh Utsmaniyah, itu dibeli loh pendeta-pendetanya. Ya kan? Dan itu selalu terjadi demikian, selalu ada Yudas. Dan saya sangat yakin sekali, tiba-tiba waktu kemarin PGI duduk sama Komnas HAM, bicara masalah GKI Yasmin, mereka speechless loh. Ya retorika saja. Beda waktu si pendetanya GKI Yasminnya sama LBH-nya itu ngotot begitu, GKI Yasmin ya saya pikir waduh orang begini mah gue lempar pakai panci nih begini nih. Nah, apa yang menyebabkan PGI itu begitu lemah, tapi begitu cerita KPK, woi gaharnya kayak mau ngusir Westerling aja tuh. Oke, mungkin gitu dulu Bang. Nanti sebelum kita kepada rakyat jelata Bang. Ya, jadi begini ya, kalau terkait dengan posisi Pak Jokowi, kita harus memaklumi juga posisi beliau ini meskipun seorang presiden, pemimpin negara, kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Tetapi secara politik, karena beliau ini berdiri di atas banyak kaki yang membuat dia bisa tegak berdiri. Artinya apa? Dengan demikian bahwa bargaining position beliau ini tidak bisa kita harapkan akan sangat kuat. Meskipun niatnya beliau ingin melakukan sesuatu yang lebih baik, tetapi di bawah belum tentu bisa jalan karena tadi dia berdiri di banyak kaki. Nah, kaki ini kita tidak tahu arahnya kemana dan banyak ini yang terpecah-pecah karena semua kakinya adalah kaki politik. Kita tahu partai politik kepentingannya adalah elektabilitas, suara. Nah, suara yang terserak di bawah ini kalau kita melihat, saya menganalisis bahwa kelompok intoleran ini sekarang di Indonesia, prediksi saya ada sekitar 10-15% dari jumlah pemilih yang ada. Nah, ini angka yang cukup besar untuk diperebutkan oleh partai politik. Sehingga apa? Partai politik ini pun tidak banyak yang berani bersuara keras terhadap kelompok-kelompok intoleran. Kita bisa lihat semua partai mana saja yang pernah bersuara keras terhadap intoleransi. Hampir tidak ada. Ya, hanya PDIP yang sesekali bicaranya memang keras, tetapi itu pun tidak terus-menerus. Tapi kalau kita lihat partai yang lain, malah suaranya hilang terhadap kelompok-kelompok ini. Bahkan partai-partai nasionalis tidak mengeluarkan statement yang keras, tetapi cenderung ikut bermain menikmati perolehan suara dari kelompok-kelompok ini. Nah, kalau kita lihat yang paling besar ini kan semua terhimpun di partai-partai Islam seperti PKS lah. Di sini kan sarangnya paling banyak, makanya PKS ini menjadi yang selalu terdepan bicara kalau sudah terkait dengan hal-hal ini. Nah, jadi posisi Pak Jokowi yang didirikan oleh banyak partai politik ini pun tidak bisa serta-merta kuat dengan posisinya untuk menindak ini. Kita tahu jaringan partai politik ini juga kan masuk kemana-mana. Teman-temannya ada di polisi, ada di tentara, ada di mana-mana semuanya melebar. Nah, sehingga apa? Keinginan beliau ini belum tentu bisa terlaksana. Kita melihat bagaimana Presiden juga marah-marah. Kenapa marah-marah? Karena bawahannya tidak menjalankan instruksi dan perintahnya. Artinya apa? Bawahan ini pun merasa punya kekuatan sendiri. Nah, kita melihat bagaimana beberapa hari yang lalu Presiden juga marah-marah di Bogor terhadap menteri-menterinya. Ada apa? Kan tidak seharusnya Presiden sampai marah-marah dan tidak seharusnya menteri-menteri ini tidak melaksanakan instruksi Presiden. Nah, disinilah kekuatan partai-partai politik punya bargaining besar kepada Jokowi yang memang mereka lah yang mendirikan. Nah, sehingga kelemahan Pak Presiden dalam hal ini saya sendiri bisa memaklumi karena memang sistem ketatanegaraan kita sekarang dengan multipartai membuat presiden kita itu lemah meskipun Indonesia itu menganut sistem presidensial.
presidensial, tetapi presidennya tidak pernah punya hak veto. Bandingkan dengan Amerika yang dicap di sini liberal, kapitalis, segala macam, bahkan presidennya punya hak veto. Artinya apa? Legitimasi presidennya sangat kuat untuk melakukan sesuatu bagi negaranya. Kalau kita presiden punya program satu saja contohnya, dia harus mati-matian melobi DPR. Ongkos politiknya besar. Nah, itu yang terjadi. Maka presiden kalaupun ingin membasmi dengan tegas, dia pasti akan terhalang oleh sistem yang ada. Jadi di sistem pemerintahan kita pun sudah terjadi, menurut saya, penyimpangan dari yang seharusnya konstitusi kita dibuat oleh para pendiri bangsa sejak di amandemen pasca reformasi yang diketuai oleh Amin Rais. Nah, ini yang terjadi. Jadi kalau pertanyaannya kenapa presiden terlihat melemah, ya karena tadi 2024 sudah semakin dekat. Partai politik butuh suara, butuh pemilih, butuh elektabilitas. Maka semua ini akan masuk kemana saja yang bisa menyumbang suara. Dan resikonya adalah presiden akan ditinggal. Karena presiden ini 2024 sudah akan selesai, berakhir. Nah, disinilah perebutan kekuasaan antara partai politik untuk mendapatkan suara dukungan. Angka 10-15% ini luar biasa untuk diperebutkan. Nah, inilah yang membuat presiden tidak bisa dengan serta-merta dengan kekuasaan yang dimiliki oleh presiden secara konstitusi dan undang-undang, tidak bisa diterapkan serta-merta. Meskipun beliau perintah, belum tentu jalan. Nah, inilah kondisi karena sistem pemerintahan kita memang yang multipartai dan presiden harus sharing dan berbagi kekuasaan dengan para pendukungnya. Sebab bila tidak, ya yang goncang adalah presiden. Presiden pun bisa diberhentikan kalau politik sudah bergerak. Tentu presiden tidak mau, dia akan berhadapan dengan para pendukungnya. Nah, inilah yang membuat pertanyaan Pak Paul tadi, mengapa presiden terlihat agak melemah. Nah, kondisinya di situ. Nah, yang kedua terkait dengan PGI, apakah terbeli? Saya melakukan penjajakan informasi banyak ke lapangan juga. Saya sih belum menemukan fakta bahwa PGI terbeli. Tetapi PGI disesatkan oleh sekelompok orang, iya betul. Dan pimpinan PGI, Pak Pendeta Gomar, saya melihat tidak berupaya mencari informasi sebelum mengeluarkan statement. Beliau hanya mendengar sepihak dari kelompok yang datang, pembenci kafir ini yang kemudian datang kepada kafir, ya, dia hanya mendengar sepihak dari mereka, kemudian mengeluarkan statement. Harusnya Pendeta Gomar mencari informasi ke tempat lain sebelum memberikan statement. Apakah betul yang disampaikan oleh orang-orang yang datang ke dia, Novel Baswedan CS yang datang menyampaikan terjadi pelemahan KPK, bla 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 segala macam. Pertanyaan saya, kalau saya ditanya oleh Pak Gomar, sebetulnya saya akan bertanya, apa indikator pelemahan KPK? Apakah dengan mereka diberhentikan itu adalah pelemahan? Kalau itu pelemahan, mengapa KPK sebelumnya justru terlihat lemah terhadap beberapa kelompok? Salah satunya yang Pak Paul sampaikan tadi, kenapa Jakarta yang di depan mata terang benderang, banyak terdugaan korupsi, malah tidak tersentuh. Nah, disinilah pertanyaan yang harusnya dijawab oleh Pendeta Gomar, tetapi beliau tidak berupaya mencari kebenaran informasi yang disampaikan oleh Novel Baswedan dan kawan-kawan kepada dirinya. Ketika Novel menyampaikan bahwa ini adalah bagian pelemahan KPK, kami adalah paling berintegritas, siapa yang bisa membela dan memuji dirinya kecuali setan? Malaikat-malaikat dan nabi pun tidak pernah memuji dirinya. Ini kok ada orang memuji dirinya paling berintegritas, paling baik, paling ini, paling itu, paling suci, paling mulia. Ini hanya setan yang bisa melakukan. Nah, Pendeta Gomar menerima informasi-informasi ini, ditelan bulat-bulat, tanpa difilter, tanpa mencoba mencari pembanding informasi, opini ke tempat lain, dan dia langsung berstatement menyatakan PGI menolak pelemahan KPK. Pertanyaan saya kepada Pendeta Gomar, apa indikatornya KPK dilemahkan dengan tidak lolosnya wawasan kebangsaan Novel Baswedan dan kawan-kawan? Tidak bisa itu dijadikan sebagai indikator pelemahan KPK. KPK justru terlihat lemah ketika Novel Baswedan tidak masuk-masuk mengusut APBD DKI Jakarta. Anggaran Formula E triliunan rupiah hilang. Audit BPK sudah menyatakan bahwa uang fee Formula E yang disetorkan tidak bisa ditarik kembali. Artinya hangus. Nah, kalau uang sudah hangus, ini kan nalar pendek saja harusnya berpikir dan memahami bahwa ini kerugian negara. Kalau sudah uang hilang, tidak kembali, negara telah dirugikan. Nah, masa atas kerugian negara tidak ada yang bertanggung jawab dan merasa bahwa itu tidak korupsi? Ini kan aneh. Nah, disitulah justru KPK lemah. Makanya kalau Pendeta Gomar mau mencari informasi ke tempat lain sebelum berstatement, dia tidak akan mau disesatkan dan tidak akan tersesat. Tetapi karena
informasi yang diberikan oleh kelompok yang memuji dirinya tadi sebagai orang baik, orang suci, orang mulia, orang bersih, orang berintegritas, akhirnya dia sesat di jalan lurus. Padahal jalan ini kan lurus. Tinggal tanya, telepon aja Ferdinand. Bang Ferdinand, ini benar nggak begini? Saya akan sampaikan. Sama seperti ini. Pertanyaan paling mendasar, apa indikatornya KPK dilemahkan oleh dengan tidak lulusnya mereka? Memangnya KPK ini selama ini sudah kuat? Tidak. Kalau kuat, kenapa PBD yang terang benderang di Jakarta tidak diusut? Nah, itulah kira-kira ke situ. Jadi, kalau tentang apakah terbeli, saya belum menemukan fakta dan informasi bahwa mereka terbeli. Tetapi memang mudah disesatkan dan tersesat dengan mudah. Karena apa? Mereka didatangi oleh orang-orang yang memproklamirkan diri sebagai orang suci, orang mulia. Itu yang saya bilang, kerasukan setan. Karena hanya setan yang mau memuji diri, bos. Kalau kita ini orang-orang berdosa, mana berani kita memuji diri? Nabi aja nggak pernah ada yang memuji dirinya sebagai orang suci. Yesus aja nggak pernah memuji dirinya sebagai orang baik. Ya kan? Tapi ini kok ada manusia, ya hanya bermodal jenggot, datang memuji diri. Nah, inilah yang saya bilang, ini kalau bukan setan tidak mungkin terjadi. Tetapi ya itu jawabannya bahwa PGI menurut saya pendeta-pendetanya belum tidak terbeli karena saya juga belum menemukan fakta tentang itu. Tetapi mereka dengan mudahnya disesatkan oleh orang-orang yang mengaku sebagai orang suci. Nah, yang berikut adalah mengapa PGI tampak terlihat lemah dengan isu-isu yang lain, tetapi dengan isu-isu yang harusnya menerpa gereja kita dibela, PGI diam. Nah, ini juga menjadi pertanyaan besar kita, kenapa kok terhadap isu KPK ini PGI sangat keras sekali, bahkan seperti seolah-olah sudah mau mengajak presiden perang. Tetapi terhadap penindasan yang dialami oleh gereja-gereja kita dan jemaat-jemaat kita di banyak daerah, PGI diam. Ini ada apa sebetulnya PGI ini? Apakah memang mereka masuk zona aman untuk menikmati sesuatu? Saya juga tidak tahu. Seperti yang disampaikan, saya belum pernah menemukan fakta dan data atau informasi bahwa ada PGI-PGI kita, pendeta-pendeta kita yang terbeli di sana. Tetapi mungkin saja kalau ular piton, kalau sudah kekenyangan makan, dia tidur. Tapi ular piton akan merasa terganggu ketika ada juga yang memberikannya meskipun kekenyangan. Kalau ada yang menyodorkan kambing guling ke dia, dia tetap akan bangun dan memakannya kembali. Nah, saya tidak tahu apakah seperti ini yang terjadi. Tapi mudah-mudahanlah dengan apa yang menjadi kritik masyarakat. Di sini pun di Indonesia ini kritiknya luar biasa deras terhadap PGI ya, atas peristiwa yang terjadi. Mudah-mudahan itu bisa menyadarkan PGI kita dan kembali ke jalan lurus. Karena jalan lurus ini sebetulnya sudah mudah untuk dijalani kalau mereka konsisten dengan visi misi berdirinya PGI. Jangan mau terbelok-belok mengurusi kepentingan duniawi dan meninggalkan hal-hal yang harusnya mengurusi yang bersifat gerejawi. Kira-kira begitu Pak Paul. Iya, luar biasa speechless saya. Saya mau kejar, tapi mungkin lebih baik rakyat jelata yang mengejar aja nih pertanyaannya nih. Kalau nanti saya dominan semua, nggak asik juga. Cuma saya mau komentar. Kemarin saya datang ke PGI, ngaku-ngaku nabi, dibilang orang nggak jelas. Ini nggak benar ini PGI berarti ini. Kenapa sama nabi tak berjenggot nggak diakuin, tapi ada orang berjenggot ngaku orang suci diakui ya. Ini saya agak bingung juga nih. Oke, kita biarkan rakyat jelata melengging